hari ini kan intinya di sama satu badai yang luar biasa. Nah, saya sampaikan di sambutan tadi bahwa ya kita harus move on lah. Kenapa? Karena organisasi itu ibarat organisme. Organisasi, mengapa disebut organisasi? Karena dia memenuhi hukum organisme. Organisme itu atau makhluk hidup itu bila mendapatkan ancaman atau badai gitu ya, maka dia akan melakukan sesuatu untuk bertahan hidup ya. Kalau ada ancaman, tantangan dari luar yang luar biasa, dia harus melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Maka organisme itu melakukan 4 hal untuk dia bisa bertahan hidup. Yang pertama, teorinya Bu Adis tadi, agil. Agil itu saya ambil menjadi istilah atau kepanjangan singkatan dari A, adaptasi. Kita harus beradaptasi ya. Adaptasi. Oke. Nah, ini kan persoalan yang kita hadapi hari ini adalah ini, adanya Omnibus Law dan sekaligus undang-undang keperawatan dicabut. Itu persoalannya. Sehingga terjadi pergeseran yang luar biasa tentang positioning, peran, fungsi dan lain sebagainya dari organisasi profesi khusus di bidang kesehatan masalahnya. Di bidang teknik masih, di bidang hukum masih, di guru dosen masih ya. Hanya di bidang kesehatan ya. Terus A, adaptasi. Yang kedua selain adaptasi apa? Agil. G, goal attainment. Goal attainment itu kita menyadari kembali bahwa tujuan berdirinya PPNI, tujuan didirikannya PPNI oleh para pendiri founding father kita yang lalu itu untuk apa sih tujuannya? Kalau saya baca dalam dokumen pendirian PPNI ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perawat sebagai sebuah profesi yang bermartabat di negeri ini. Maka kalau itu belum tercapai goal attainment kita ini, masa kita harus mati PPNI-nya? Ya tentu tidak, maka kita harus tetap hidup dulu supaya tujuannya tercapai walaupun badai menerpa begitu. Itu namanya goal attainment. Yang ketiga, I, kita harus integrasi. Juga nggak ada di MOU tadi merupakan satu bentuk integrasi dalam pelaksanaan program. Nah, dari emas juga bagian tak terpisahkan dari misi kita untuk mewujudkan integrasi. Ya. Oleh karena itu teman-teman DPD Kabupaten Kota yang menjadi ujung tombak dalam nagari emas ini nanti, ya betul ya Pak Cecep ya? Ada lagi sebentar saya katakan ujung tombak, harus kita buktikan itu nanti bagaimana pelaksanaan kebijakan nagari emas itu bisa terlaksana di teman-teman kabupaten kota sebagai bentuk atau bagian dari proses integrasi. Karena integrasi ini adalah sebuah kebutuhan supaya kita tidak mati. Salah satu contoh. Integrasi yang lain apa? Adanya Pusbangdiklat merupakan bagian atau proses integrasi kita bersama pemerintah dalam sistem kediklatan. Iya, bayangkan kalau kita nggak punya Pusbangdiklat. Gimana micin semua? Ya. Bagaimana kita dipercaya oleh teman-teman anggota kita? Kita aja nggak bisa memfasilitasi mereka untuk pelatihan. Ya kan? Bagaimana? Gitu ya. Tapi Pusbangdiklat ini dengan mengikuti sistem yang ada di kementerian, ya, berintegrasi kita bisa memberikan ruang yang lebih leluasa kepada anggota. Iya. Maka saya sudah instruksikan kepada Pak Direktur Pusbangdiklat di pusat ini, buat kebijakan kalau pelatihan seminar diskon buat anggota.
nggak boleh sama dengan yang bukan anggota. Kalau yang bukan anggota 100%, maka diskonnya minimal 20% buat anggota. Terus sambal Supaya jalan. mereka dapat manfaat bagian dari proses integrasi program tadi. Itu. L. Terakhir L. L itu adalah laten atau maintenance, mempertahankan pola. Ini adalah kita punya budaya organisasi, kita punya identitas, kita punya segala sesuatu yang mencerminkan profesi kita ini, itu yang harus kita pertahankan. Dari sebuah organisasi juga demikian, kita punya budaya organisasi, identitas kita dan lain sebagainya. Contoh hari ini alhamdulillah ya kita menggunakan jas bagian tak terpisahkan dari melaksanakan yang disebut dengan maintenance pattern, pola mempertahankan pola tadi. Segala peraturan organisasi yang ada di dalam PPNI ini kita laksanakan. Contoh di dalam pembukaan tadi ada march, nanti di penutupan ada himne, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah pola yang harus kita pertahankan. Supaya apa? Supaya hidupnya teratur. Manusia itu kalau hidupnya teratur akan sehat, ya. Kalau dia sehat, maka tidak cepat mati. Kira-kira begitu ya, kecuali kecelakaan. Nah, itu teorinya yang sebenarnya bisa diterapkan dalam organisasi. Singkat cerita, intinya yang sampaikan tadi, dengan adanya ini, udahlah kita move on. Walaupun move on, tetap aja nanti kita punya rencana apa-apa yang menjadi hak kita sebagai profesi di dalam undang-undang yang sudah dicabut itu, kita usahakan kembali untuk kita rebut. Ada beberapa tahap. Pertama, mungkin kita lakukan judicial review secara material. Yang kedua, kalau tidak juga sambil melakukan perjuangan yang cukup panjang dan menengah adalah bagaimana kita mengusahakan kembali hadir kembali undang-undang keperawatan di bumi Indonesia. Itu harus. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Kesehatan 17/2023 itu sangat umum. Sementara Undang-Undang Perawatan mengatur khusus. Nah, yang khususnya dicabut, tapi yang umum tidak mengatur khusus. Kita tunggu PP-nya, ternyata tidak juga mengatur khusus. Artinya kita akan jatuh pada peraturan menteri. Maka kalau dari sisi hierarki peraturan itu kan ada hierarki kekuatan mengikat. Hierarki tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 undang-undang. Di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah dan perpres. Ya, di bawah peraturan pemerintah dan perpres ada perda. Oleh karena itu sering perdebatan pada implementasi regulasi ini terhadap keputusan menteri atau Ini udah menteri. update Sering terjadi debatable. Apalagi dengan sistem otonomi daerah. Untung nggak ada. Mana lebih tinggi perda sama permen? Kan begitu kan kira-kira ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mungkin kita akan memasuki masalah-masalah ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Ijazah profesi. Pasimdasnya udah aktif. Nah, karena itu kita harus kuatkan kembali. Ya, Minta itu ijazah berjuang kan? sama-sama teman-teman. Ya, Mas sekalian nggak bisa ngasih sendiri ijazah. ya. Oke. Ini sih pulang sih. Tetapi kita juga nggak boleh Lagian ragu pergi jalannya tuh masalah jangan itu hari Minggu. aja. Maka kita ini juga harus Ya, move Senin on. mesti ada di sana. Ya, pokoknya seperti apa? Ya, karena digitalisasi, kita tingkatkan kapasitas kepemimpinan kita. Ya, jadi teman-teman saat Paksa ini Bufat keluar. saya sangat tergelitik dengan ada tuh kata-kata Ada bijak Buya paksa Hamka. Bufat tuh ngeluarin loh nih. Kalau ingin sekedar hidup, maka kera di hutan bisa hidup. Kalau ingin sekedar bekerja, maka kerbau di sawah bisa kerja. Kera kali Pak. Ya. Tapi hidup dan kerja yang bagaimana yang kita inginkan? Apakah hanya sekedar seperti kera dan kerbau? Tentu tidak. Apalagi teman-teman sudah mendapatkan surat keputusan SK dan dilantik berjanji saya akan sungguh-sungguh Nggak bisa melakukan ngambil dan lain video sebagainya. ini Ya. sudah tanda tangan. Maka ayo kita laksanakan. Kita Nanti kalau hidupkan hidup kita. Kalau transkrip Tadi puasa. dengan tadi Biar nanti bukan nempel sekedar transkrip. hidup, tapi hidup yang bernilai. Ini Bukan pergi sekedar kapan lagi? kerja, tapi Kucing aja kerja yang keluar bernilai. Apa Belum hidup dan keluar. kerja yang sangat bernilai itu? Bila bermanfaat bagi orang lain. Segentong. Mana orang lain yang kita dulukan?
Tentu kalau kita ada yang kena anggota lah yang harus kita ulurkan manfaat. Kira-kira begitu Pak Cecep ya. Nah, ini barangkali menjadi modal rapat kerja pada hari ini. Ya. Ada peluang, ada emas. Bagaimana kita coba rebut itu sebagai sebuah penguatan kapasitas organisasi kita, tapi berdampak juga pada anggota. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bisa kerjakan. Ya. Oleh karena itu, DPP telah merumuskan fokus peran kita ke depan. Fokus peran kita ke depan. Saya tuliskan tadi cerita sudah saya ringkas, ya. Oke, ada isu kan? Oh, PPNI nggak legal lagi, ya kan? PPNI nggak legal lagi karena apa? Karena berdirinya tidak rekomendasi oleh Kemkes. Oh, jadi makan di sini. Ini SK Menkumham. Ini SK pendiriannya yang paling kiri. Ini SK perubahan anggaran dasar yang pertama. Ini SK perubahan anggaran dasar yang kedua. Dan sampai hari ini berlaku dan tidak ada pencabutan. Jadi teman-teman pengurus PPNI jangan termakan isu bahwa PPNI tidak legal. Hari ini legal. Bahkan hampir setiap level pengurus PPNI di tanah balik nama atas nama PPNI sudah berhasil. Kalau tidak legal, nggak bakal bisa balik nama. Hari ini kita bekerja sama dengan seluruh lembaga non kementerian, mulai dari BNN, kemudian BNN, dan badan-badan itulah. Bahkan Anda nggak masuk akal karena kita bekerja sama dengan BSSN, Badan Sandi Cyber Nasional. Ada manfaatnya rupanya teman-teman. Kemarin ada kasus hacker. Ternyata hacker itu mengenai data-data yang diambil dari salah satu DPK komisariat kita membuat web tanpa koordinasi dengan DPP. Tapi datanya data sebagian data kita di sini. Apa yang terjadi? Diperiksa Bareskrim DPK-nya. Tapi karena kita dapat dukungan, untungnya DPP sudah bekerja sama BSSN dalam konteks proteksi data anggota kita. Alhamdulillah. Nah, tapi yang tadi tidak berkoordinasi, akhirnya menjadi sudah 2-3 kali dipanggil Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kebocoran data itu karena sumber kebocorannya dari dia di web itu. Nah, ini persoalan. Nah, apa yang kita sampaikan ini kerjasama yang strategis itu sudah kita lakukan. BRIN, Badan SAR Nasional, nah Pak Cecep ya, Badan SAR Provinsi ya, kantor provinsi itu sangat welcome sekali di pusatnya Pak tentang dengan perawat ini. Kabupaten kota sangat welcome sekali. Ayo kita dekati, kita ambil manfaat kerjasama itu. Ya, ini Badan SAR, apalagi badan BRIN ya Bu ya, badan hampir seluruh badan. Ada BSSN, BKKBN, BNN, Dansar, BNPB, ya. Semua sudah kita lakukan. Kalau kita ini nggak legal, mana mau lembaga negara non kementerian itu mau kerjasama. Jadi jangan termakan isu. Ini saya mesti jelaskan dulu. Next. Ada loh di sini. Kalau ada pertanyaan, oh gimana nih kita dipecah-pecah ada organisasi lain? Biarin. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga keluarga kita supaya tetap utuh dan dia tetap bersama kita. Itu yang penting. Gak usah pikirkan mereka, waktu mereka terus pikirkan kita. Kasihan ya. Harusnya mendirikan organisasi lain ya besarkan organisasinya, bukan mikirin kita terus. Ya kan begitu harusnya. Next. Jualan Aku ya, sendiri ya, sorry. Nah inilah teman-teman, kira-kira fungsi kita coba fokuskan. Di antara berbagai macam pergeseran peran dan fungsi, mulai dari uji kompetensi, mulai dari sumpah, mulai dari pengembangan standar, sampai pada pemberian rekomendasi, kita sudah dilakukan. Ya, yuk kita fokuskan di sini. Yang pertama fungsinya peningkatan kompetensi. Yang kedua pengembangan profesi, yang ketiga advokasi hukum dan kebijakan, dan seterusnya tadi yang satu peran sosial politik dan satu lagi ekonomi. Saya ini hilang ya. Oke.
Tingkatan kompetensi nanti Pak Direktur sekaligus Pak Pendum akan menjelaskan yaitu bagaimana peran Pusbamdiklat. Yang kedua, kita sambungkan linkkan dengan sertifikasi. Nanti bagaimana Bu Sekjen selaku kepala lembaga sertifikasi kita yang akan menjelaskan. Ya. Jadi dua lembaga strategis ini menjadi poin penting menjadi lembaga strategis dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi anggota ini. Ya, nanti Bu ini lebih Pak Direktur ya, Pak Apri ya, sekarang sudah lebih dari 141 modul. Teman-teman, ini saya tampilkan ini 141 modul pelatihan perawat di awal-awal yang ada di dalam di Kemkes yang bisa dilaksanakan oleh lembaga diklat manapun. Nah, kalau PPNI tidak mendirikan diklat, 141 ini siapa yang melaksanakan? Jadi banyak sekali kerjaan kita ini. Walaupun di tingkat provinsi nanti bicara bagaimana perannya dengan kabupaten kota, biar semua mendapat manfaat. Ya, biar semangat lagi kita. Ya, jangan ada istilah mati suri. Biarlah organisasi lain mati suri, tapi kita tetap semangat. Ya. Ini Ibu Sekjen yang akan ceritanya lebih banyak. Ya. Oke, terus. Ini juga. Nah, yang paling penting ini Bu Sekjen ya, saya ambil sedikit ya. Sertifikasi ini saya kemarin sama Pak tim itu ke Jepang. Ada salah satu agen rekrutmen tenaga kerja Jepang itu mengatakan, kalau di sini Pak, orang yang dihargai dan cepat diterima bekerja itu bila ada sertifikatnya keahlian, bahkan ada nilai di belakangnya, bukan sertifikat pelatihan. Oh, di negara lain sudah begitu rupanya. Tapi di negara kita yang disebut dengan kompeten itu adalah setelah pelatihan. Benar ya? Nah, ini nggak mudah memahamkan ini Bapak Ibu. Kami PPNI sudah bergelombang-gelombang melakukan sosialisasi kepada stakeholder. Perkumpulan struktur rumah sakit vertikal, ya, mengatakan bahwa, yang disebut perawat, yang disebut kompeten itu yang punya sertifikat kompetensi dong, bukan yang punya sertifikat pelatihan saja. Tapi untuk bisa dapat sertifikat kompetensi dia harus ikut pelatihan yang dilakukan oleh Pusbamdiklat. Nah, di sini link and match-nya teman-teman. Mohon ini juga dipasarkan kepada pimpinan-pimpinan di daerah masing-masing, ya, bahwa Pusbamdiklat di sini salah satu unggulannya dan link dengan lembaga sertifikasi. Gitu, ya. Nah, kita berharap kalau zaman sekarang di papan-papan pengumuman rumah sakit itu hanya terpampang nama dokter saja, betul ya? Nah, kita dengan lembaga sertifikasi ini bahkan diwajibkan oleh standarnya, kita harus Bu Sekjen? Apa kalau diumumkan itu apa namanya? Kami banyak. Nah, yang ini di branding katanya. Di branding, maka harus diumumkan bahwa perawat-perawat yang punya sertifikasi kompetensi keahlian kekhususan itu harus diketahui oleh masyarakat. Maka kita usulkan membawa rumah sakit yang kita sosialisasi. Coba dong di samping dokternya di sebelah kirinya, ada dong perawatnya sebelah kanannya gitu. Tapi perawat yang bisa dijual dong. Mana yang bisa dijual? Yang punya sertifikat keahlian. Ya, misalnya gini. Dokter yang di dalam ada Aman Stop CBD Certified BPCLS. Basic dialisis, ya. Apa dan seterusnya. Ini banyak, ada 16 skema. Ya kan begitu? Ini sudah berlaku di banyak negara. Kita belum. Ya, pengembangan profesi ini banyak dilakukan. Terakhir kita melakukan international conference di Lombok, ya. Ada jurnal, ada penelitian dan lain sebagainya. Ini advokasi. Penting teman-teman tidak melupakan peran advokasi. Advokasi ada dua, advokasi dari hukum,
yaitu pembelaan masalah-masalah hukum pada anggota. Saya sampaikan pada kesempatan hari ini, DPP PPNI tetap mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pelayanan gratis kepada pembelaan hukum bagi anggota di seluruh Indonesia terkait dia melaksanakan pekerjaannya atau asuhan keperawatannya. Kalau dia korupsi nggak bisa, dia narkoba nggak bisa, dia KDRT nggak bisa, apalagi pembunuhan dan lain-lainnya nggak bisa. Tapi yang terkait dia melaksanakan pekerjaan asuhan keperawatan praktik perawatnya, maka kita lakukan free of charge. Tapi bukan hanya untuk anggota, juga untuk semua level organisasi. Hari ini kita punya masalah sengketa soal gedung kita, Pak ya. Kita turunkan badan bantuan hukum kita. Hari ini himpunan perawat kamar bedah di pusat sedang digugat oleh seseorang. Hasil kongresnya di Jawa Timur. Badan bantuan hukum free juga, nggak kita minta uang sama minta, ya kan? Itu komitmen kita untuk advokasi hukum. Kemudian advokasi kebijakan, teman-teman lah yang lebih tahu kebijakan yang bagaimana ini yang untuk teman-teman, karena otonomi daerah ini sangat bisa kebijakan lokal, kearifan lokal itu yang harus kita coba lihat, ya. Oke, walaupun ada yang secara general, ya. Kemudian nih ya, BPH. Etika, kawan etika, ada MKEK kita sudah mulai berdiskusi. Pendidikan, ya. Nah, kita juga teman-teman yang ada di pendidikan, bukan berarti PPNI mau ngerecokin proses pendidikan penyelenggaraan. Tapi kita PPNI wajar dong kalau mau hasilnya itu output dari lulusan pendidikan itu berkualitas. Maka kita beri masukan pada kurikulum, ya kan? Ya, dan ini sesuai dengan peraturan menteri dan undang-undang ITI, ya kan? Tapi juga kita berproses dalam uji kompetensi. Sampai hari ini masih uji kompetensi, dan tanda tangan uji kompetensi Serkom itu masih ketua OP, termasuk ketua PPNI, ya. Tapi saya jelaskan, saya sama sekali nggak pernah mendapat uang, karena di medsos itu seolah-olah ada 10.000 tanda tangan, berapa puluh juta dia dapat Pak Arif itu. Ya, nggak pernah kita minta uang. Ya, itu saja sudah kita keberatan, kasihan adik-adik kita itu uji kompetensi dapat biaya segitu. Harusnya biaya negara. Harusnya, makanya teman-teman saya, orang mahasiswa itu ya protes biaya hukum. Harusnya biaya negara ini udah 20% APBN. Ya, harusnya bisa menanggung cuma berapa pelintir biaya hukum. Harusnya gratis, karena ini kan soal kualitas. Ini kan dibebankan pada begitu. Ya. Jadi tanda tangan saya tidak pernah mendapatkan uang, karena demi untuk mereka bisa mengurus STR, ya kan? Semua ketua OP tidak ada uang kasih untuk tanda tangan, ya. Kemudian akreditasi. Nah, teman-teman barangkali belum tahu, akreditasi prodi perawat itu adalah oleh LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Peran PPNI di sini apa? LAM itu yang mendirikan salah satunya PPNI. Artinya sebagai pemilik salah satu juga adalah PPNI. Maka PPNI berperan di kebijakan, mengarahkan pengurus LAM ini mau kemana arah kualitas pendidikan. Di situ, ya, banyak sebenarnya. Layanan anggota ini saya lewatkan, teman-teman pasti sudah tahu. Sosial politik tadi sudah saya sampaikan. Ini, ya ini nanti Pak Bukit, ya. Oke, ini saya di sini, rumah ini sudah di TOT. Nah, yang penting bagaimana pengembangan usaha. Saya setuju Bu Kadis tadi mengatakan kita harus berjiwa entrepreneurship. Entrepreneur itu sebenarnya adalah bagaimana mencari keuntungan. Tapi keuntungan kita jangan artikan semata-mata keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan pengetahuan, martabat dan lain sebagainya. Itu yang paling penting, ya. Nah, apa dari sisi usaha ekonomi yang akan kita bangun? Pertama, kita membangun PT PPNI. Alhamdulillah Pak Direktur, ya, Pak Bendum, ya,
kita sudah ada namanya PT-nya sudah sah oleh Kumham, namanya PT Asuh Global Indonesia yang akan mengelola beberapa usaha PPNI secara profesional. Loh, lain lagi ya. PT PPNI. Nah, pembuatan PT ini ada di anggaran rumah tangga kita di pasal 75. Walaupun di situ disebutkan minimal kalau membuat PT itu PPNI harus menyertakan modalnya mayoritas yaitu 50% plus saham. Kita di PT ini 99% saham PPNI. Itu ada di akta penelitian. Karena harus dua subjek hukum, saham itu nggak boleh satu, makanya 99. Boleh nggak 99,999%? Kata lo tadi repot, sudah 99 saja, satunya ex officio. Kira-kira begitu ya. Sehingga 100% kalau ada dividen, kalau ada keuntungan dari usaha-usaha PT itu seluruhnya masuk kembali kepada Kesejahteraan. itu manajemen yang kita lakukan hari ini, bukan manajemen orang per orang yang nanti masuk ke orang per orang. Kalaupun ada orang per orang terlibat di PT itu, orang per orang sesuai dengan tugas, jabatan, kedudukan dan kompetensinya di situ. Profesional. Direktur PT kebetulan kalau dia perawat dia berhak mendapatkan gaji sebanyak itu, kan gitu guys. Orang-orangnya dalam konteks jabatannya, bukan sebagai pengurus, kan gitu, kira-kira begitu, ya. Ini kalau pengurus kembali lagi uangnya ke PPNI, nah PPNI yang harus melaksanakan kegiatan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua nanti Pak Apri yang akan lebih menjelaskan namanya PPNIP. Ini sudah bekerja sama dengan 5 bank besar kita, BNI, BRI, BCA, Mandiri, dan ya, 5 bank. Bapak Ibu pernah melakukan pembayaran non tunai? Non tunai. Ya, online pembayaran online? Pakai ShopeePay? Benar. Pakai GoPay. DanaPay? Benar. Ya kan? GoPay? GoPay? Nanti PPNI selesai kita beralih semua ke PPNIP. PPNI. Insya Allah, saya nggak tahu berapa bulan lagi, mudah-mudahan ya sampai 2 bulan selesai karena sehari ini tahapnya sudah konektivitas antara sistem dengan bank. Sudah setahun lebih kita anti PPNI Store. Saya juga perintahkan Pak Afri untuk mengidentifikasi usaha-usaha anggota yang dalam bidang UKM di seluruh Indonesia ini didata. Ngodok Kita jual semua lewat di PPNI Store Muhammadiyah. online. Semua. Gimana caranya? Pokoknya saya maunya ada aspek Ada ekonomi Muhammadiyah yang Pay. bermanfaat bagi anggota kita. Ya, yang belum usaha bikin usaha. Nanti kita coba identifikasi bagaimana caranya kita jualan bersama-sama di ruang e-commerce-nya PPNI. Gitu loh. Ya. Berikutnya, tadi sudah ngomong sama Pak Kadis. Sudah ada gedungnya. Kita pengen punya rumah sakit. Setelah rumah sakit kita pengen punya universitas PPNI, ya. Mungkin teman-teman nggak yakin, tapi harus kita mimpikan. Harus kita mimpikan. Jadi kalau orang yang mimpi aja takut, gimana mau maju? Ya. Dan kami nggak takut mimpi, ya, nggak takut mimpi. Nanti Pak Abdi sampaikan, mana ada organisasi profesi yang punya fasilitas gedung hotel sedemikian rupa? Kalau bukan dari mimpi, ya kan? Dan tadi pamer juga sama Idi punya nggak punya? Ya Idi nggak punya. Ya, tapi bukan fasilitasnya yang kita jual, tapi ide, mimpi yang kita wujudkan. Nah sekarang kita punya mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan. Nah ini yang mau saya tularkan kepada teman-teman di wilayah dan di daerah, supaya punya mimpi, mimpi itu harus diwujudkan. Gimana caranya? Dipikirin tiap hari Pak Cecep.
Pak Cece punya keinginan apa dengan DPW ini? Dipikirkan tiap hari. Ya, kalau dipikirkan akan tergerak motivasi bagaimana cara mencari jalan dan lain sebagainya. Kalau nggak pernah terpikirkan, tiba-tiba mau ada membuat itu, nggak bisa. Kira-kira gitu ya. Oke. Habis. Oke, kerjasama tadi. Ya. Oke. Terima kasih saya berbagi dengan yang lain. Terima kasih. Dan saya juga ditunggu oleh Bu Kadus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi saya bermanfaat. Tapi di akhir presentasi ini saya sampaikan, mari teman-teman pengurus PPNI dan juga anggota PPNI yang ada di ruang Zoom, sudah keniscayaan kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita untuk meningkatkan martabat kita harus berjuang bersama. Terima kasih setelah selalu dan setia bersama PPNI, dan kita akan terus bersama-sama membangun perawat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.